Kisah Santo Benyamin. Orang-orang Kristen di Persia telah menikmati kedamaian selama 12 tahun selama pemerintahan Isdegard putra Sapor III. Dan ketika pada tahun 420 kedamaian itu menjadi terganggu oleh semangat yang tidak bijaksana dari Abbas, di mana ada seorang uskup Kristen yang membakar kuil api, di mana tempat itu adalah sebagai tempat perlindungan besar bagi orang-orang Persia. Kemudian Raja Isdegard mengancam akan menghancurkan semua gereja orang Kristen kecuali jika uskup tersebut mau membangun kuil api kembali. Dikarenakan sang uskup menolak untuk mematuhi perintah Isdegard, ancaman itu langsung dieksekusi. Gereja-gereja dihancurkan, sang uskup dihukum mati, dan penganiayaan umum terhadap orang Kristen dimulai yang berlangsung selama 40 tahun. Lalu Isdegard meninggal dunia pada tahun 421, tetapi putra penerusnya yaitu Faranes melakukan penganiayaan dengan sangat kejam. Orang-orang Kristen mengalami siksaan yang paling kejam kala itu. Di antara mereka yang paling menderita adalah Santo Benyamin, seorang diakon yang telah dipenjarakan selama 1 tahun karena imannya. Pada akhir periode, seorang duta besar Kaisar Konstantinopel memperoleh pembebasan Benyamin dengan syarat bahwa Benyamin tidak akan pernah berbicara dengan salah satu abdi tentang agamanya. Bagaimanapun, Benyamin menyatakan bahwa tugasnya adalah untuk mewartakan Injil Kristus dan bahwa ia tidak bisa diam saja. Meskipun Benyamin telah dibebaskan dari perjanjian yang dibuat dengan duta besar dan penguasa Persia, namun Benyamin tidak menyetujui perjanjian tersebut dan tidak akan pernah mengabaikan kesempatannya untuk selalu berkhotbah dan memberitakan Injil. Kemudian Benyamin kembali ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Lalu raja memerintahkan agar alang-alang ditusukkan di antara kuku dan daging Benyamin dan ke semua bagian tubuhnya yang paling lembut, dan kemudian ditarik. Setelah siksaan ini diulang beberapa kali, kemudian sebuah pasak yang diikat dimasukkan ke dalam perut Benyamin untuk mengoyak dan mencabik-cabiknya. Dan Benyamin pun meninggal dunia dalam penderitaan yang paling mengerikan sekitar tahun 424, dan ia dinyatakan sebagai martir. Hari rayanya adalah 31 Maret. Demikian kisah dari Santo Benyamin yang dengan berani tanpa takut mati untuk selalu mewartakan Injil Kristus, karena menurut Benyamin memberitakan atau mewartakan adalah tugasnya di dunia. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.